Kami hadir sebagai solusi menciptakan generasi yang kreatif dan inovatif, yang mampu berkontribusi pada pemberdayaan dan pencerahan, menuntun generasi menuju masa depan, yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang berbasis pada nilai-nilai Islam berkemajuan. Health policies for a bright future. Health communication is us. Professional Qurani for more productive, happier, and valuable life. Health information technology, empowering healthier life. Life engineering today, brighter Islam tomorrow. Health architecture for more livable and hospitable building. Mengenal lebih dekat prospek karir dari bidang kesehatan di era 4.0 ini. Baik, sebelum sambutan dari kepala sekolah, apakah ada video yang bisa disampaikan? Belum. Oke. Baik. Sebelum itu, ya. Baik. Ini sebelum kita buka, malah kita ya, baik. Sebelum ke penyampaian materi, kita persilahkan untuk sambutan dulu kepada ya, baik. Sebelum kita memulai, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penyampaian materi, marilah kita persilahkan untuk sambutan kepada Ibu Siti Marfuah, SPD, TMPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Untuk Ibu Siti Marfuah, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan bersama-sama di Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi PMB dari UNISA. Sungguh kami sangat berbahagia di sini bisa bekerja sama. Saya menganggap ini sebuah langkah awal ya. Mudah-mudahan nanti kerjasama kami tidak hanya sekedar tentang penyaluran lulusan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena jujur kami dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, kami yang ada di daerah itu sangat membutuhkan bantuan, kolaborasi dari teman-teman yang sudah ada di kota besar, khususnya dari perguruan tinggi, supaya proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang itu menjadi lebih baik lagi. Harapannya juga terbuka kesempatan kepada kami untuk belajar, Pak. Insya Allah nanti kami mampir ke UNISA untuk belajar banyak, ngajak guru-guru kami untuk studi banding, Pak. Kalau di perguruan tinggi itu barangkali kan memiliki peralatan yang lebih lengkap, pengelolaan yang lebih baik. Insya Allah kami ingin belajar ke sana dan mudah-mudahan tetap terbuka pintu untuk kami datang bersilaturahmi ke sana. Untuk kami sendiri, jujur kegiatan ini memang sangat berharga. Ini akan memberikan kesempatan kepada anak didik kami melihat lebih jauh ya, peluang untuk mengembangkan diri. Dan kami juga menjadi sebuah pembelajaran pagi ini. Kayaknya siswa kami yang baru bergabung di Zoom meeting ini masih sangat sedikit dari yang seharusnya. Nanti insya Allah kami akan evaluasi, mudah-mudahan kegiatan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan saya sangat mengharapkan untuk siswa-siswi yang ada di sini, tolong kalau kita mengikuti Zoom meeting seperti ini, tolong dihidupkan. Karena bagaimanapun kita ini masih makhluk sosial. Jadi kalau kita bicara tanpa kita bisa melihat reaksi yang ada di depan itu kayaknya nggak bisa mengalir kayak gitu. Jadi kita menghargai bapak-bapak dan ibu yang sudah meluangkan waktu, menganggap kita saudara, mau membantu kita supaya pendidikan kalian lebih baik lagi, ya tolong kita hargai. Tolong kalian hidupkanlah Zoom, video kalian.
ya. Saya tidak tahu apakah nanti kalian itu akan melanjutkan atau karena faktor ekonomi kalian harus bekerja. Tapi setidaknya ini merupakan apa ya? Ikhtiar kita bahwa kita itu masih ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan tidak pernah merasa cukup dengan pendidikan yang ada sekarang. Jadi untuk yang sudah menghidupkan video, saya sangat menghargai dan mudah-mudahan kedepannya kerjasama kita, langkah kalian nanti anak-anakku yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang banyak lagi karena di sini saya akan insya Allah saya akan mengikuti sampai akhir, Pak. Insya Allah akan mengikuti sampai akhir karena saya juga pengen ini melihat prospek ke depan. Insya Allah kita bisa bekerja sama seperti apa. Karena kami juga memiliki anak-anak yang berprestasi, namun kurang beruntung, Pak, dari segi ekonomi. Pengen melanjutkan pendidikan tapi orang tuanya nggak mampu. Barangkali nanti ada kesempatan dan kita bisa bekerja sama memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berprestasi itu untuk mendapatkan beasiswa atau kemudahan seperti apalah. Insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini dulu yang saya sampaikan. Nanti insya Allah saya akan ikuti sampai akhir. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Marfuah selaku Kepala Sekolah. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, marilah kita melihat video profil dari Unisa Yogyakarta. Kami hadir sebagai solusi menciptakan generasi yang kreatif dan inovatif, yang mampu berkontribusi pada pemberdayaan dan pencerahan, menuntun generasi menuju masa depan, yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang berbasis pada nilai-nilai Islam berkemajuan. Health policies for a bright future. Health communication is us. Professional Qurani for more productive, happier, and valuable life. Health information technology, empowering healthier life. Life Engineering Today, Brighter Islam Tomorrow. Health architecture for more livable and hospitable building. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara pokok di acara Unisa Sekolah Demi ini dengan materi mengenal lebih dekat dengan proses karir bidang kesehatan di era 4.0. Untuk pemateri pertama itu kita persilakan untuk Ibu Windy. Ibu Windy Garini SPD selaku guru BK SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Monggo, Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ibu Siti Marfuah selaku Kepala SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, yang saya hormati Bapak Dekan
Unisa, Bapak siapa tadi ini tidak muncul, Pak Ali Imron sebagai Dekan Fakultas Kesehatan ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Andam, di sini sudah hadir juga Mas Danu selaku Wakahumas SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, dan juga Ibu Haning Nikitasari selaku rekan guru BK SMK 5 Pangkal Pinang. Dan juga yang saya banggakan anak-anakku kelas 12 kalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk kegiatan layanan BK sekaligus sosialisasi dari kampus Unisa Yogyakarta. Ya, saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga mungkin kepada pihak kampus Unisa jika anak-anak kami belum bisa banyak yang bergabung, mungkin mudah-mudahan dalam perjalanan ya mereka akan ikut bergabung karena memang informasi ini sudah kami sampaikan dari jauh hari ya, tapi mungkin tadi kendala dan sebagainya, mungkin mereka agak terlambat untuk bergabung. Juga kami sampaikan bahwa memang di awal sudah saya sampaikan minat anak-anak untuk melanjutkan kuliah itu memang banyak, tapi memang tidak semuanya minat masuk kuliah ya. Ada yang bekerja, ada juga yang ingin berwirausaha ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pagi ini tidak banyak yang ingin saya paparkan, tapi paling tidak saya ingin menajamkan kembali mengenai, terutama untuk anak-anakku sekalian, mengenai persiapan kalian memasuki perguruan tinggi ya. Mungkin bisa langsung di share Mas Komar PPT yang tadi saya ini PPT yang saya kirim. Jadi di sini sudah terasa ya Nak ya, kita udah memasuki bulan Desember, sudah masuk semester 5. Oke, jadi kalian memang tidak terasa sudah harus mempersiapkan diri kalian. Yang pernah Ibu sampaikan amunisi apa yang harus kalian persiapkan, terutama biasanya pada bulan-bulan November Desember ini untuk perguruan tinggi swasta ini sudah mulai membuka jalur PMB-nya seperti yang tadi Mas Danu, Pak Koma, Mas Komar dan Pak Ali Imron sampaikan, untuk perguruan tinggi swasta yang kategori grade-nya sudah bagus pun sudah mulai membuka ya. Jadi ini kesempatan kalian untuk memilih ya, mana yang ingin kalian masuki ya. Paling tidak ketika kalian tidak diterima di perguruan tinggi negeri, kalian punya kesempatan untuk memasuki perguruan tinggi swasta yang baik, yang bagus ya, yang sesuai harapan kalian gitu ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan apa sih kiat sukses untuk masuk perguruan tinggi. Baik, slide berikutnya, Mas. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin membuka dengan quotes dulu. Jadi ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Jadi memang tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda ya, karena tadi sudah saya sampaikan juga kepada Ibu Siti ya, juga kepada Bu Andam bahwa biasanya untuk Desember ini saya sudah mulai meminta soft copy rapot. Artinya di sini tolong nanti ketika kalian menerima rapot dari wali kelas itu sudah harus diperhatikan nilai-nilai mana yang harus diperbaiki ya. Karena itu modal kalian nanti untuk memasuki perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena biasanya perguruan tinggi negeri maupun swasta membuka jalur untuk tanpa tes atau melalui rapot. Ya, jadi memang kita sudah harus mulai ancang-ancang memasang strategi langkah apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, Mas. Oke, jadi biasanya untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kemarin info dari LTMPT yang belum lama disampaikan, memang belum mulai di launching sih ya, aturannya, prosedurnya seperti apa tadi. Tapi paling tidak kemarin Ibu juga sudah share ya ke kalian, untuk kebijakan LTMPT itu masih sama ya, untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu ada jalur rapot, untuk jurusan umum itu biasanya melalui SNMPTN, kalau dulu namanya jalur undangan, terus untuk kampus keislaman itu ada yang namanya SPAN PTKIN, untuk politeknik ada yang namanya PMDPN ya. Jadi
Ini tolong dipersiapkan benar-benar rapotnya, jangan sampai ada nilai yang salah gitu ya, karena alhamdulillah sih sampai saat ini kami terutama untuk negeri ya Pak, kami tidak pernah berani untuk merubah rapot siswa kami ya, itu karena itu akan dicek, diverifikasi benar-benar oleh pihak kampus ketika dia mencoba untuk melalui jalur rapot gitu ya. Makanya kami sampaikan di awal berulang kali kepada siswa, tolong dicek sekali lagi nilai rapotmu, kalau ada yang salah segera diperbaiki sebelum saya masukkan ke sistem gitu ya. Baik tadi melalui jalur SNMPTN, SPAN PTKIN maupun PMDPN. Mungkin juga kalau memang mereka mau mencoba untuk yang swasta untuk jalur rapot ya. Juga ada 2 lagi seleksi SBMPTN melalui UTBK maupun UMPTKIN yang jalur keislaman, dan juga seleksi mandiri. Jadi pola seleksinya saya lihat masih sama, cuman nanti mungkin untuk yang seleksi mandiri kita belum tahu ya Nak ya, apakah nanti akan ada kebijakan yang sama seperti tahun lalu, karena pandemi ini tidak bisa kalian mengikuti tes tatap muka, jadi akhirnya beberapa kampus negeri pun akhirnya seleksi mandiri dengan menggunakan rapot seperti itu ya. Ataukah mungkin nanti ada tes online ya. Jadi kita memang di sini saya minta kepada kalian untuk proaktif ya, membuka website kampus perguruan tinggi negeri maupun swasta, info apa yang bisa didapat, karena terus terang saya sebagai guru juga punya keterbatasan ya untuk memantau informasi yang terbaru dari kampus-kampus tersebut gitu ya, termasuk mungkin dari UNISA. Kalau kalian nanti berminat di UNISA harus rajin cek gitu ya, program PMB-nya seperti apa, seleksinya seperti apa ya. Jadi memang untuk setingkat SMA selama ini memang perguruan tinggi ini memang negeri masih menjadi tujuan utama ya Nak ya. Jadi silakan aja kalian coba dulu PTN-nya sambil kalian tetap harus memantau yang PTS-nya seperti apa gitu ya. Karena biasanya menurut pengalaman kalau untuk PTS yang gelombang pertama nih biaya masuk itu lebih murah dibandingkan gelombang 2 maupun gelombang 3 ya. Oke, lanjut Mas. Slide berikutnya. Nah, untuk seleksi masuk perguruan tinggi swasta ini juga sudah saya sampaikan kepada kalian. Kalian harus memperhatikan benar-benar gitu ya, apa yang kalian prioritaskan ketika memilih perguruan tinggi swasta. Yang pertama memang akreditasi kampus dan program studi, sama seperti halnya PTN, biasanya mereka mempunyai akreditasi, itu yang menentukan sejauh mana kampus ini memiliki kualitas tertentu ya. Dan ini sudah saya sampaikan ke kalian bahwa kalian bisa ngeceknya di BAN PT. Ya, BAN PT itu web BAN PT bisa kalian klik kampusnya namanya apa, jurusannya apa, akan keluar itu akreditasi. Berikut juga peringkat kampusnya. Biasanya kalau kita rajin lihat di IG itu akan muncul tuh, walaupun ke perguruan tinggi swasta akan muncul peringkat kampusnya tuh ke nomor berapa. Nah, itu juga bisa menjadi prioritas pilihan kalian ya. Terus biaya kuliahnya. Nah, ini juga sangat penting. Jangan sampai biaya kuliah memberatkan kalian. Tapi biasanya untuk kampus-kampus swasta pun punya program beasiswa atau keringanan biaya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Nah, ini berarti kan kembali lagi kalian mau tidak proaktif mencari informasi itu. Ya, mudah-mudahan UNESA ini juga punya kemudahan ya untuk siswa-siswa kami yang berniat melanjutkan, tapi memang dia punya kekurangan untuk dari segi ekonomi gitu ya. Juga mungkin biasanya di beberapa kampus tuh bahkan punya asrama kampus. Nah, ini kan juga meringankan kalian ya kalau yang misalkan harus kos gitu ya. Terus juga, nah ini yang penting juga, prospek karir jurusan yang mau kalian pilih. Nah, ini nanti kalian bisa langsung bertanya nanti ketika Pak Dekan, Pak Ali mau menyampaikan prospek karir bidang kesehatan. Kira-kira untuk era 4.0 ini jurusan mana yang masih sangat prospek, masih sangat dibutuhkan? Karena memang Ibu juga sudah mengadakan penyusuran tamatan tiap tahun, tidak semua anak-anak kami, Bapak, akhirnya konsisten memilih farmasi gitu ya, tapi mereka masih tetap konsisten untuk di bidang kesehatan. Makanya saya selalu membuka pilihan sama mereka, coba dipelajari jurusan bidang kesehatan yang lain tuh apa. Nah, itu kan Ibu udah dari jauh hari kamu bisa buka website Rencanamu ID, itu banyak, itu kamu bisa buka
jurusan-jurusan apa, prospek karirnya seperti apa, kampusnya di mana, kompetensi apa yang dibutuhkan, mata kuliahnya apa. Terus juga kalian juga bisa tes bakat minat kalian. Kalian sebenarnya cocok nggak mau masuk jurusan itu. Juga ada juga aplikasi yang bisa kalian unduh di Google Play Store ya. Itu namanya, dia nih terbitan punyanya P4TKBK. Nah ya, kalian bisa cek di Aku Pintar. Nanti Ibu share di grup ya. Jadi di Aku Pintar itu kalian juga bisa tes minat bakat, terus ada informasi jurusannya cocok sesuai minat bakat dan kemampuanmu tuh apa, ya. Ya, terus juga kalian juga ketika memilih perguruan tinggi lihat ada nggak wadah pengembangan diri. Artinya kalau di sekolah SMK, SMA itu ekskulnya, ya. Nah di kampus itu ada enggak? Artinya karena ini menjadi bekal soft skill juga nantinya untuk kalian ketika akan bekerja. Jadi bukan hanya kuliah saja, tapi juga organisasi juga penting ya. Paling tidak kalian nanti punya keterampilan hidup, kecakapan hidup di bidang organisasi. Terus juga kalian bisa cek ada nggak alumni yang masuk ke kampus tersebut, gimana kiprah alumninya, gitu ya. Nah, kalau untuk UNISA sendiri, alumni kita sudah ada beberapa. Nah, kalian bisa cek ke Ibu nanti tanya ya, kalau memang kalian mau masuk ke UNISA. Setahu Ibu kemarin itu angkatan ketiga atau keempat itu ada yang namanya Aledio itu masuk fisioterapi. Terus ada juga yang keperawatan, juga ada yang anestesi. Kalau nggak salah tahun lalu juga ada yang masuk. TLM juga sudah ada ya, karena memang mereka kemarin sudah mulai melirik Bapak Ibu bahwa ternyata keperawatan di bidang anestesi ini sekarang sangat dibutuhkan. Jadi mereka kemarin memang akhirnya mencari, oh rupanya UNESA buka. Nah kemarin anak kami juga kayaknya kalau tidak salah ada yang mendaftar ke situ yang anestesi gitu kan. Karena di sini di Bangka Belitung terus terang memang belum ada gitu ya. Nah jadi silahkan kalian cek lagi jurusan-jurusan yang memang menjadi minat kalian ya. Seperti itu. Terus kiprah alumninya seperti apa, aktif tidak di kampus gitu ya. Terus ini juga akhirnya menjadi rekomendasi buat kalian. Oh iya, kampus ini bagus, track record-nya bagus, kualitasnya bagus, sesuai dengan biaya yang kalian keluarkan, fasilitasnya memang memadai gitu ya. Karena ya terus terang namanya PTS ini pasti biayanya lebih mahal daripada PTN ya. Sehingga tadi kalian harus ancang-ancang, dan inti dari semua itu adalah yang penting kalian komunikasi dengan orang tua. Jangan sampai orang tuamu tidak tahu rencana kuliahmu, rencana karirmu tuh mau kemana, termasuk kalau kalian mau melanjutkan kuliah. Gitu. Lanjut Mas Kemar. Lanjut slide berikutnya. Oke. Nah, untuk strateginya tadi tetap ada ya, yang pasti mau PTN maupun PTS. Oke, lanjut langsung. Karena tadi jangan sampai kita salah pilih jurusan. Cukup di SMK aja kalian sama ini 3 tahun merasa salah jurusan. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, banyak siswa-siswa kami itu bercerita ada yang merasa salah masuk jurusan. Karena tadi awalnya dipaksa sama orang tua, awalnya ikut-ikutan sama teman ya. Atau tadi karena ya mohon maaf sekolah kami ini sudah di Pangkal Pinang juga ada prestis tertentu ya, kalau udah masuk SMK 5 ini udah top lah gitu ya, terutama untuk siswa-siswa yang dari kampung ya, dari kabupaten ya. Jadi mereka nggak peduli lagi apakah itu cocok dengan minatnya, dengan kemampuannya, dengan bakatnya, sehingga ketika 3 tahun menjalani di sini mereka merasa ada kesulitan. Nah ini saya harap sih ini tidak mengulang kembali ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oke, silakan dilanjut slide berikutnya. Oke, Mas Danu. Nah, ini 3 langkah untuk melaksanakan strategi. Yang pasti tadi dicek kembali minat kompetensi kalian. Karena tadi minat dan pribadi ini menentukan kesuksesan akademik. Kalau kalian terpaksa, lagi-lagi terpaksa, kalian akan mengalami hal yang sama ketika kalian kuliah, sama seperti SMK. Menghadapi mata kuliah nanti yang jurusannya farmasi, kalian kelabakan lagi kimia, fisika, dan sebagainya. Karena tadi kalian nggak suka ya. Jadi kalau bisa tadi harus menyukai dulu, kalian seneng. Dan kalian
Akhirnya ketika menghadapi kesulitan, kalian punya daya lenting sendiri, kalian punya daya tahan untuk belajar gimana menghadapi kesulitan itu. Lain kalau kalian nggak suka, gitu. Kalian kan akan merasa akhirnya terpaksa semuanya, dan itu jadi beban, ya. Terus juga kalian juga harus membaca, kalian mampu nggak gitu untuk memilih jurusan itu lagi. Kalau sudah nggak mampu ya jangan dipaksa. Termasuk tadi sekarang kalau kalian sudah nggak mau lagi di farmasi, ya mau dicoba, dilihat peluang jurusan di bidang kesehatan yang lain apa. Apakah TLM itu kalian mungkin masih tertarik, bisa masuk ke situ. Tapi dilihat lagi, makanya Ibu sarankan kalian buka tuh website Rencanamu ID. Kamu bisa baca itu, di situ ada mata kuliahnya, ada deskripsinya. Kira-kira nanti yang akan dipelajari apa, kamu akan bekerja di mana, kepribadian seperti apa yang dibutuhkan, ya. Termasuk peluang untuk masuk ke jurusan itu, terutama untuk yang PTN, ya. Karena kemarin udah saya share juga mengenai tingkat keketatan program studi. Nah, untuk farmasi memang masih sangat tinggi, ya, untuk masuk perguruan tinggi jurusan farmasi itu masih sangat tinggi. Kalian bisa baca, nanti Ibu akan ajarkan setelah web Senam PTN ini bisa diakses, ya. Biasanya nanti ada cara kita membaca strateginya. Terus langkah kedua adalah memperbanyak latihan. Ya, jadi memang untuk jurusan SMK ini, kompetensi di SMK ini beda dengan tingkat SMA pada umumnya, ya. Jadi untuk tes masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta, soal-soal yang biasanya kalian hadapi itu memang berbeda dengan soal-soal yang di SMK. Jadi mau tidak mau kalian harus siapkan mental kalian untuk banyak melakukan tes tertulis, latihan soal. Nah, kemarin alhamdulillah beberapa dari kalian saya lihat sudah mulai mengikuti tes-tes online, ya, latihan-latihan online, kursus online, bimbel online untuk soal-soal UTBK, ya. Itu saya rasa sih kurang lebih soalnya nanti sama ketika kalian mungkin mengikuti tes online di PTS, ya. Jadi kalian harus belajar lagi, memang daya juangnya harus lebih kencang lagi gitu, ya. Karena tadi kalian ini kan disiapkan SMK ini untuk masuk dunia kerja, sedangkan kalau SMA untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, akhirnya memang daya juangnya harus lebih ketika dia mau bersaing masuk perguruan tinggi negeri atau swasta yang memang grade-nya bagus, gitu, ya. Dan yang paling penting adalah bangun rasa percaya diri. Pasti akan banyak itu, memang kemarin ada beberapa siswa, Bu, banyak kawan-kawan yang meremehkan saya, Bu. Saya mau masuk jurusan itu, kayaknya kamu nggak bakalan bisa deh, kamu dari SMK, gitu kan, ya. Nah, itu kalian harus lawan. Ya, kamu buktikan tadi dengan kamu harus pasang strategi, gitu, ya. Kamu harus banyak jaringan dengan anak-anak SMA, alumni, tanya triknya gimana, ya, untuk menjawab soal-soal ujian, ya. Terus yang paling penting, nah ini proses yang ketiga, langkah yang ketiga, pahami proses seleksi, ya. Jadi memang untuk seleksi ini macam-macam tahapannya. Jadi tolonglah nak, mulai dari sekarang kalian harus mandiri. Tidak bisa harus bersandar terus, disuapin terus sama ibu maupun wali kelasmu. Ya, kalau kalian memang berminat melanjutkan, benar-benar dipahami itu proses seleksi itu baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya, kalian kalau perlu dicatat gitu, ya. Dicatat, aku mau masuk misalkan PTN ini lewat jalur seleksi UTBK, apa aja tahapannya? Kalau atau enggak seleksi mandiri, tahapannya apa aja? Atau mau masuk ke Unisa misalkan Jogja, oh iya Bu, dia gelombang pertama sudah buka, gelombang khusus sudah buka, persyaratannya ini Bu. Nanti apa yang bisa Ibu bantu? Nah, kalian sampaikan, tapi yang penting kalian sudah tahu tahapannya. Jangan semua Ibu yang harus ngapalin tahapannya, ya, karena Ibu juga tadi banyak harus mengurusi juga siswa yang lain, ya. Jadi tolong kalian mulai dari sekarang punya sikap mandiri, tanggung jawab, dan tahu tadi proses tahapannya dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan ujian. Insya Allah sekolah tetap akan membantu, nak, dari mulai misalkan kalian butuh rekomendasi dari sekolah, surat rekomendasi, surat pengantar dari sekolah itu biasanya dibutuhkan, ya. Atau kalian misalkan mau minta surat keterangan lulus nanti kalau sudah ujian, nah silahkan gitu, ya. Terus juga yang pasti kalian harus selektif mendapatkan info melalui web-web resmi, ya, baik dari yang PTN maupun PTS. Jadi hati-hati, ya,
jangan salah kalian menerima info, karena biasanya nanti akan bertebaran tuh di IG ya, berita-berita informasi yang sebenarnya tidak valid ya. Yang pasti kalau PTN itu kalian berpatokan pada web LTMPT ya. Kalau PTS berarti kamu buka langsung web kampusnya masing-masing. Ya, kalau perlu, kalau misalkan ada kontak person silakan. Nah, oke, yang terakhir yang pasti untuk ikhtiar kita adalah tadi trilogi usaha. Kita usaha, ikhtiar sudah, ya, berusaha sudah, mencoba sudah. Nah, yang berikutnya adalah yang pasti berdoa. Ya, kita minta tolong sama yang kuasa, minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dimudahkan jalan kita, gitu ya, diberikan pintu rezeki ya, diberikan kemudahan dari kesulitan ketika kalian menghadapi ujian, ketika kalian menghadapi orang tua yang tidak menyetujui. Ini kuncinya kan komunikasi. Dan yang terakhir tadi, kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita udah berusaha, berdoa, kita serahkan hasilnya. Insya Allah sih kalau menurut Ibu proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Ya, karena kemarin-kemarin banyak alumni yang sudah lulus 3 tahun berikutnya masih coba terus, akhirnya lolos ke perguruan tinggi negeri. Dia kepengen coba ke perguruan tinggi swasta yang grade-nya bagus, dicoba 2 tahun baru lolos gitu ya. Yang penting tadi usaha. Nggak apa Bu, saya mau kerja dulu, silahkan, tapi tetap pada tujuan akhir kamu apa, seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan info yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kalau yang mau bertanya sekalian aja ya, Mas Daru ya. Dibuka forum tanya jawab. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu untuk penyampaian materinya. Sebelum ke materi pokok yang disampaikan oleh Bapak Ali Imron, malah kita saksikan video singkat sebelumnya. Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes Universitas Aisyah Yogyakarta merupakan fakultas pertama dari 3 fakultas yang dimiliki oleh Universitas Aisyah Yogyakarta. Fikes Unisa Yogyakarta saat ini memiliki 11 program studi. Berbagai dukungan pemerintah, swasta maupun persyarikatan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Fikes Unisa Yogyakarta. Fikes Unisa Yogyakarta memiliki visi menjadi fakultas ilmu kesehatan pilihan dan unggul berdasarkan nilai-nilai Islam berkemajuan tahun 2035, serta misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan dan berdasarkan nilai-nilai Islam berkemajuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kajian dan pemberdayaan perempuan bidang kesehatan dalam kerangka Islam berkemajuan. Fikes Unisa Yogyakarta telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung dan menjamin penyelenggaraan program catur dharma perguruan tinggi bagi setiap program studi. Unisa Yogyakarta telah menempati kampus terpadu yang berada di Jalan Siliwangi nomor 63 Nogotirto, Gamping, Sleman, dan telah menempati gedung baru yang merupakan gedung terpadu untuk pusat administrasi akademik dan kemahasiswaan, pembelajaran teori, tutorial, dan skill lab. 3 auditorium, yakni 1 auditorium di Gedung B berkapasitas 2.000 orang, 1 auditorium Profesor Dr. Hajah Siti Baroroh Barit berkapasitas 400 orang, dan 1 aula di Kampus 1 berkapasitas 350 orang. 1 studio berkapasitas 100 orang, 36 ruang kuliah yang berkapasitas 60 hingga 70 orang, 6 ruang kuliah bahasa Inggris yang berkapasitas 30 hingga 40 orang, 42 ruangan tutorial dengan kapasitas 10 hingga 15 mahasiswa yang dilengkapi dengan mini perpustakaan, LCD TV, serta papan tulis, 42 ruang skill lab, 7 ruang laboratorium biomedis, 10 ruang laboratorium fisioterapi, ruang laboratorium gizi, 1 ruang X-ray, 1 ruang CBT,
Gedung C dengan 9 lantai untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan Aisyah Center, 12 ruang kuliah, perpustakaan terpadu, ruang seminar, serta ruang administrasi akademik. Semua fasilitas tersebut dilengkapi dengan sarana yang cukup sesuai dengan standar pendidikan masing-masing program studi. Mahasiswa dapat memanfaatkan prasarana tersebut baik untuk kegiatan terstruktur, kegiatan kemahasiswaan, maupun kegiatan belajar mandiri. Selain sarana dalam kampus, Fikes Unisa Yogyakarta juga menyediakan sarana penunjang pendidikan di rumah sakit dan komunitas. Sarana pembelajaran di klinik dan komunitas juga telah difasilitasi dengan pemberian hibah sarana pembelajaran kepada rumah sakit atau klinik. Selain itu, tersedia pula sarana asrama mahasiswa dengan kapasitas 200 kamar. Fikes dalam mendukung pembelajaran menyediakan asrama yang dilengkapi dengan hotspot area yang bebas diakses mahasiswa dengan kurikulum asrama, sholat berjamaah, kajian Islam yang difasilitasi Ustadz dan Ustazah kerjasama dengan pimpinan pusat Aisyah, Majelis Pembinaan Kader dengan materi kesehatan dan kajian Islami. Ruang PIK Mahkota Puri untuk membelajarkan mahasiswa mendampingi secara langsung kepada remaja, juga tersedia lab komunitas di wilayah Puskesmas Kota Yogyakarta. Saat ini telah dikembangkan PIKR, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Notoprajan dan Kelurahan Pleret Panjatan Kulon Progo serta wilayah kerja Puskesmas Ngampilan Yogyakarta serta Puskesmas Tempel Sleman. Pengembangan kegiatan PIKR dengan mengoptimalkan peran dosen dan mahasiswa dalam PKL komunitas bekerjasama dengan PIK Mahkota Puri Unisa dengan kegiatan penyuluhan, kompetisi antar kecamatan, dan kegiatan bakti sosial. Dalam meningkatkan pembelajaran di komunitas, Unisa Yogyakarta juga telah membuat MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk pendampingan ibu hamil yang selanjutnya ditindaklanjuti sebagai program Dinkes DIY. Adanya berbagai fasilitas tersebut meningkatkan hubungan yang kondusif antara sivitas akademika dengan pemanfaatan optimal sarana dan prasarana yang tersedia. Penyediaan fasilitas yang ada menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, untuk acara selanjutnya, penyampaian materi, acara pokok yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Imron, selaku Dekan Fikes Unisa Yogyakarta. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5, Ibu Siti Marfuah, yang saya hormati Ibu Windy Garini selaku guru BP di SMK 5, teman-teman dari Unisa serta kawan-kawan siswa SMK 5 yang berbahagia. Saya bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu serta teman-teman SMK 5 dalam rangka melihat kita sharing bersama ya. Ini memang fase yang paling krusial ketika kita SMA itu mau melanjutkan kuliah atau tidak, itu suatu keputusan yang penting ya. Oleh karena itu informasi yang komprehensif seperti yang Ibu Windy sampaikan itu menjadi faktor yang penting. Sebelum saya memberikan beberapa slide ya, tidak terlalu banyak, saya hanya ingin bercerita sebentar, bukan untuk menonjolkan diri saya barangkali. Saya juga termasuk dulu ya, orang tua saya ketika saya anak nomor 10 dari 10 bersaudara. Jadi ketika saya harus setelah SMA harus kuliah itu Bapak Ibu saya dalam kondisi yang tidak bekerja.
Oleh karena itu, saya juga tidak bisa bercita-cita besar untuk sekolah di yang yang tinggi begitu ya. Maka saya awali kuliah saya di Diplomatika Fisioterapi di Poltekkes Surakarta. Pada waktu itu saya punya pilihan karena saya juga diterima di teknik kimia sesungguhnya, tetapi karena biayanya lebih besar, kemudian orang tua saya menyarankan untuk masuk ke fisioterapi yang pada waktu itu bayarnya hanya 35.000 untuk 6 bulan, itu satu semester itu 35.000 tahun itu ya. Tetapi saya mencoba mengambil positif dari saran orang tua sesuai dengan kemampuan, maka saya mengambil program studi yang diplomatika tadi. Ya, kita jalani dengan ikhlas meskipun tadi ada yang dikatakan oleh Bu Windy, teman-teman merasa tidak cocok dengan jurusan, ya. Waktu SMA saya cukup baik di kimia maupun fisika, sesungguhnya saya lebih cocok di teknik kimia karena saya juga diterima di sana. Tetapi bagi saya pilihan saya tidak penting, tetapi restu orang tua itu menjadi lebih penting buat saya. Sehingga saya masuk di Diplomatika Fisioterapi yang saya sama sekali nggak tahu itu apa. Sama sekali nggak ngerti nantinya seperti apa. Tetapi tadi dengan mengikuti petunjuk orang tua, sebagai anak nomor 10, saya ikuti saja dan alhamdulillah dengan mengikuti itu saya bisa berkarir cukup lumayan untuk ukuran anak desa yang kampungnya belum ada listrik pada waktu itu. Kemudian saya bisa menyelesaikan bertahap dengan biaya sendiri, menyelesaikan S1, S2, kemudian insya Allah akan segera masuk ke S3. Kemudian saya memiliki pengalaman internasional karena saya serius dalam menjalani pekerjaan, meskipun awalnya itu tidak saya sukai, begitu. Tetapi sekali lagi, bahwa keputusan suka atau tidak suka itu menjadi bagian yang penting, tetapi juga tidak boleh diutamakan. Bagaimanapun tadi ya berkah restu dari orang tua itu menjadi kehidupan yang penting di masa depan. Apapun profesi yang kita jalani, jika kita itu pada posisi yang terbaik yang kita bisa lakukan, maka kita akan mendapatkan apresiasi baik dari kolega, dari masyarakat ataupun dari keluarga. Jadi teman-teman, saya kira yang terpenting nanti adalah bagaimana kita menjalani proses pembelajaran itu. Itu demikian yang saya sampaikan. Kemudian setelah saya bekerja di rumah sakit selama 23 tahun, saya menjadi ketua umum organisasi profesi, menjadi Vice President untuk International Organization. Kemudian saya merasa harus mengabdikan pengetahuan dan keterampilan saya kepada masyarakat yang lebih luas. Saya bergabung dengan UNISA sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian saya pernah menjadi Kaprodi, kemudian menjadi wakil dekan, dan sekarang menjadi dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bukan pamer, tapi bahwa dari posisi yang tidak, pembelajaran yang tidak harus paling tinggi, kita sebetulnya kalau serius, karena di dunia pendidikan itu dibuka peluang begitu luas, dari manapun kita berasal, termasuk dari SMK, itu bisa menjadi memiliki peluang pendidikan yang luas, bagaimanapun kita yang menjalaninya. Nah, teman-teman yang saya hormati, demikian sekedar pengantar untuk memberikan satu perspektif ya, bahwa kondisi kita saat ini itu tidak menggambarkan kondisi kita di masa depan. Ada satu quotes ya yang kita bisa renungkan begitu, untuk mengetahui masa depan kita adalah dengan membuatnya dari hari ini. Jadi kita nggak usah membayangkan masa depan kita jika kita tidak melakukan apa-apa untuk hari ini. Jadi untuk mencapai masa depan yang kita inginkan, kita harus mengkreasinya dari hari ini. Kemudian yang saya yakini juga, salah satu
pernyataan seorang filsuf pendidikan yang luar biasa, namanya Jean Piaget, seorang psikolog dari Perancis. Dia mengatakan hanya pendidikanlah yang akan mampu membendung masyarakat kita dari kehancuran, atau kehidupan kita menjadi lebih baik itu hanya dengan pendidikan. Nothing gonna change without education. Jadi tidak ada satupun yang akan berubah tanpa pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, saya suka ceramah di depan orang tua. Jadi Bapak Ibu terus teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai ya, ini mari bersama-sama kita lihat apa sih di tenaga kesehatan di Indonesia gitu ya. Saya akan sedikit share screen meskipun tidak terlalu komprehensif gitu ya. Jadi masa depan profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Kenapa saya sebut tenaga kesehatan? Karena menurut undang-undang itu orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu dibagi dua. Yang pertama adalah tenaga medis, yang kedua adalah tenaga kesehatan. Tenaga medis itu ada dokter dan dokter gigi. Sementara kalau tenaga kesehatan itu yang selain dokter dan dokter gigi itu disebut tenaga kesehatan. Baik itu apoteker, perawat, bidan, kemudian farmasi, kemudian semua yang di luar. Sekarang itu kira-kira ada 30 sekian profesi kesehatan. Teman-teman pasti belum tahu ya, bahwa sekarang ada yang namanya itu audiolog, yaitu tenaga kesehatan yang khusus mengecek kemampuan pendengaran kita. Itu ada profesinya sendiri. Itu ada pendidikannya juga. Di Indonesia ada satu akademi audiolog, itu mungkin tenaganya di Indonesia sekarang itu di bawah 30 orang. Jadi ada audiolog namanya. Ya, jadi ada sekitar 30 tenaga kesehatan. Kita punya banyak pilihan. Cuma Unisa nanti hanya punya 10. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa punya sampai 15 karena memerlukan namanya infrastruktur yang harus dibangun terlebih dahulu, dan ini hebatnya Unisa gitu ya. Jadi sebelum membangun sebuah prodi itu sudah menyiapkan infrastrukturnya lebih dahulu. Teman-teman, jadi itu gambaran bahwa ada dua jenis tenaga kesehatan, dan kalau teman-teman ini nanti tidak masuk fakultas kedokteran, tidak masuk fakultas kedokteran gigi, masuknya di profesi-profesi lain itu, maka nanti akan menjadi tenaga kesehatan atau healthcare professional. Masihkah ke depan ingin menjadi lebih baik, apalagi nanti kalau kita bicara mengenai 4.0, di mana artificial intelligence, robot, komputer itu sudah mulai menguasai seluruh kehidupan kita ya. Di beberapa tempat bahkan ada robot itu yang bisa menangis. Ya, ini juga menjadi tantangan, tetapi mari kita lihat profesi ini ya, apakah perlu khawatir? Saya kira tidak gitu ya. Perlu khawatir tentang 4.0 ini. Jadi tentang munculnya beberapa artificial intelligence di dalam pelayanan kesehatan. Teman-teman, yang perlu kita sadari ya bahwa dunia hari ini sedang berubah. Ya, baik itu lingkungannya, sosialnya maupun kesehatannya. Jadi 3 hal ini adalah salah satu syarat kehidupan ya. Jadi orang kalau lingkungannya sehat, kesehatan badannya sehat, tapi sosialnya nggak sehat, ya jadinya hidup tidak akan baik. Dan seterusnya, maka 3 hal ini menjadi penting. Tetapi karena 3 hal ini berubah, gitu ya, ada yang mengatakan menjadi lebih positif, ada yang mengatakan menjadi lebih negatif, atau berkurang, begitu. Tetapi apapun perubahan itu, maka kita memerlukan ide-ide baru di dalam kehidupan. Maka teman-teman nanti yang akan hidup di masa depan harus mulai berkreasi dari hari ini. Misalnya untuk lingkungan yang berubah, ya, ini kalau di Riau, Jambi seringkali kebakaran hutan, ya. Jadi lingkungan makin beberapa kali mengalami degradasi, tetapi juga pada saat yang sama itu populasi itu juga bertambah.
Dan anehnya, ini nanti hampir terjadi di seluruh dunia, ya, nanti populasi penduduk tua itu lebih banyak daripada penduduk muda, termasuk di Indonesia. Lah ini, kalau penduduk tua makin banyak, secara kesehatan, orang tua itu lebih rentan terkena dampak penyakit, ya, sehingga tidak mungkin ya pelayanan kesehatan di masa depan itu menurun. Kenapa? Karena jumlah populasi orang tua makin besar. Bahkan nanti akan terjadi piramida terbalik, di mana angka kelahiran itu makin mengecil, sementara usia harapan hidup makin lebar, ya, makin tinggi. Misalnya adik-adik nanti itu mungkin kesempatan hidupnya sampai umur 80 tahun. Ya, misalnya kalau di Jepang hari ini rata-rata orang tuh berusia 87 tahun. Kalau di Indonesia masih laki-laki itu sekitar 67, perempuan sekitar 70 sekian. Jadi perempuan itu lebih lama hidup dibanding dengan laki-laki. Ini akan menjadi persoalan kesehatan. Berikutnya secara sosial, ya, secara sosial hari ini termasuk teman-teman ini yang sering disebut sebagai generasi milenial itu sudah mulai berubah bagaimana cara membangun satu hubungan, ya. Sekarang kalau Lebaran nggak perlu datang ke rumah, cukup kirim instant messenger misalnya. Ya. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita berhubungan dengan dunia luar, itu seolah-olah tanpa batas. Apa yang terjadi di Amerika hari ini juga kita bisa tahu. Kalau zaman saya dulu, itu harus nunggu TVRI, Dunia Dalam Berita. Tapi kalau hari ini, misalnya Trump tidak terpilih, itu sudah saat ini juga diketahui dari Indonesia. Nah, ini menyebabkan kalau di dalam dunia kesehatan nanti apa yang disebut sebagai hipokinetik. Banyak sekali orang-orang dengan kekurangan gerak, tetapi konsumsinya makin tinggi. Maka kemudian akan banyak orang-orang dengan kasus obesitas. Ya. Ini sesungguhnya teman-teman di gizi itu pentingnya di masa depan. Ya. Fisioterapi penting di masa depan. Kemudian juga misalnya teman-teman di keperawatan, ya ini masa depan juga sangat luar biasa. Kenapa? Makin berkembangnya chronic disease, ya, atau penyakit-penyakit kronis seperti respiratory infection, ya, atau radang paru-paru. Ini karena di Indonesia itu angka perokok muda dari hari ke hari makin tinggi, ini nanti potensinya menjadi besar, ya. Di 20 tahun yang akan datang, kasus infeksi paru di Indonesia akan makin tinggi. Kemudian tadi situasi situasi obesitas, kegendutan, berat badan berlebih itu akan menyebabkan hipertensi, serangan jantung, dan juga diabetes. Nah, di Indonesia salah satu negara dengan angka diabetes tertinggi. Nah, orang-orang dengan diabetes ini nanti memiliki potensi chronic disease lebih besar. Ya. Kemudian banyaknya orang-orang tua tadi, maka kasus yang besar nanti juga adalah osteoporosis, Parkinson, dan demensia. Nah, keseluruhan proses ini tidak boleh, tidak mungkin tidak membutuhkan pelayanan kesehatan. Sehingga kalau dilihat dari 3 hal, environmental, sosial maupun health, maka potensi pengembangan karir tenaga kesehatan di depan itu luar biasa. Ya, bukan makin sedikit jumlahnya, tetapi justru semakin besar. Tentu saja dengan varian yang berbeda-beda antara satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, misalnya di Indonesia hari ini, teman-teman ya, Ibu Bapak, itu ada 2.800 rumah sakit. Baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit negeri. Ini orang-orang di luar Indonesia tuh kaget kalau saya cerita, kalau saya ada pertemuan internasional itu, di Indonesia ada 2.800 rumah sakit. Kalau seandainya satu rumah sakit itu memiliki katakanlah apoteker 6, maka minimal ada berapa tuh? Ya, yang harus ada itu perawat. Kalau satu rumah sakit kira-kira 100, nah, itu diperlukan berapa perawat di seluruh Indonesia? Belum yang pensiun, yang ganti. Itu ditambah lagi kita memiliki hampir 20.000 puskesmas dan puskesmas pembantu. Nah, kalau masing-masing puskesmas itu membutuhkan 10 saja tenaga kesehatan,
maka itu sudah berapa ratus ribu tenaga kesehatan itu diperlukan. Nah, seterusnya dan seterusnya. Jadi belum klinik swasta, industri, kantor-kantor. Hampir sekarang di seluruh kantor itu diwajibkan memiliki poliklinik kesehatan. Ya. Jadi terutama kantor-kantor yang ada di kawasan industri itu di kantornya harus memiliki departemen yang untuk mengurus kesehatan. Ini juga memerlukan lapangan yang besar bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi mikirnya nanti kalau jadi tenaga kesehatan itu pikirannya jangan hanya kerja di rumah sakit gitu. Begitu banyak industri ya itu yang memerlukan tenaga kesehatan. Meskipun industrinya itu bukan industri rumah sakit. Nah, ya karena dunia itu berubah, maka kita perlu menjadikan para siswa itu menjadi bagian dari yang harus menyelesaikan persoalan yang besar tadi. Jadi teman-teman kalau lihat gambaran ini, dan ini gambaran ini hampir terjadi di seluruh dunia gitu ya, itu maka profesi tenaga kesehatan di seluruh level itu sangat diperlukan. Ya. Apalagi di Indonesia. Indonesia hari ini masih punya problem ketercukupan maupun kemerataan. Ya. Ini yang memang bahaya ini. Jadi banyak sekali yang misalnya sudah kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, kuliah di mana itu nanti nggak mau pulang lagi nih kemana, ke daerahnya masing-masing, sehingga penyebarannya itu kurang. Di Indonesia selalu punya problem distribution atau distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Ini harus nanti teman-teman kalaupun kuliah, kalau ingin bekerja di seluruh wilayah Indonesia itu luar biasa peluangnya. Hari ini masih banyak sekali misalnya untuk radiografer, untuk tadi ya perawat anestesi, untuk fisioterapi itu dalam satu kota kabupaten itu hanya ada 1 orang. Hari ini masih ada di Indonesia kayak gitu. Padahal kebutuhannya itu kira-kira setiap 100.000 penduduk itu harus ada sekian puluh tenaga kesehatan. Ini belum terpenuhi Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang tadi sudah disampaikan oleh Bu Windy juga, masalahnya adalah memang di dalam undang-undang tentang tenaga kesehatan, itu yang disebut tenaga kesehatan yang memiliki STR, surat tanda registrasi itu pendidikannya minimal D3. Nah, ini menurut persepsi saya, jangan dianggap sebagai satu hambatan, tetapi ini adalah satu tantangan, justru nanti akan melapangkan kita di masa depan. Nah, seluruh tenaga kesehatan itu nanti disebut profesi, apapun levelnya ya, namanya profesi kesehatan. Lalu apa bedanya sih antara profesi dan pekerjaan? Ini perlu saya sampaikan ya. Jadi pekerjaan itu adalah setiap aktivitas manusia yang bisa dilihat prosesnya dan terlihat hasilnya, baik pada skala ekonomi maupun skala sosial. Nah, definisi ini biasanya dipakai oleh Departemen Tenaga Kerja. Artinya, siapapun orangnya yang dia kemudian melakukan aktivitas, yang prosesnya bisa dilihat, hasilnya juga bisa dilihat, itu disebut sebagai pekerjaan. Nah, tetapi kalau menurut Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang disebut sebagai profesi gitu ya, adalah pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan tertentu, ya, memiliki sertifikasi khusus, memiliki kode etik dalam melakukan pekerjaan itu, dan diatur oleh organisasi profesi. Misalnya guru, ya, guru itu pendidikannya khusus, yaitu jurusan pendidikan. Kemudian guru memiliki sertifikasi atau sertifikasi guru. Kemudian guru juga memiliki kode etik guru. Kemudian biasanya diatur juga oleh organisasi profesi, yaitu PGRI misalnya. Nah, itu disebut sebagai profesi. Maka teman-teman tadi, kalau ingin bekerja, tetapi dalam konteks profesi, maka harus mengikuti pendidikan khusus. Nah, apakah pekerjaan profesi lebih baik dari pekerjaan? Tentu tidak. Sama saja, yang penting adalah pada skala kebaikan yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu. Ini hanya satu terminologi
yang membedakan antara pekerjaan dan profesi dalam sudut pandang antara pendidikan dan Departemen Tenaga Kerja. Nah, saya kira kalau kita bekerja di tenaga kesehatan, maka masuk dalam kategori profesi, gitu ya, profesi. Nah, bagaimana masa depan profesi kesehatan ya, dan kenapa kita memilihnya? Yang pertama, ketika kita ingin bekerja di profesi kesehatan, itu adalah jenjang pendidikan yang memadai, sampai pada jenjang tertinggi. Apapun SMK Anda hari ini, misalnya untuk kesehatan ya, yang sekarang itu kan ada farmasi, ada tenaga analis, misalnya SMK analis, SMK perawat, itu masih bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan kemarin saya bertemu dengan seorang profesor keperawatan, itu dia dulunya SPK. Dari SPK bekerja di rumah sakit, sama mungkin problemnya kayak saya, ya tidak mampu sekolah yang langsung universitas, sehingga SPK sambil bekerja melanjutkan diploma 3, kemudian melanjutkan S1 keperawatan, kemudian ambil S2 kedokteran, ilmu kedokteran, kemudian S3 ilmu keperawatan, dan sekarang menjadi profesor. Jadi dari manapun kita berasal, asal kita memiliki semangat, itu di pendidikan kesehatan ini terbuka lebar. Ya, terbuka lebar dari manapun Anda. Kemudian ada dua jenis pendidikan sebetulnya yang tadi saya sampaikan, yaitu pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Vokasi, jika kita masuk diploma, itu ada diploma 3, diploma 4. Bahkan di dalam standar pendidikan vokasi di Indonesia itu ada bisa melanjutkan sampai S2, yang disebut sebagai magister terapan. Kemudian juga ada pendidikan profesi, gitu ya. Biasanya teman-teman kedokteran gigi, farmasi, gitu ya, keperawatan, fisioterapi, bidan, itu memiliki jenjang pendidikan sarjana plus profesi, bahkan ke spesialistik. Sekarang banyak sekali, misalnya perawat spesialis bedah, itu ada perawat spesialis maternitas, itu ada fisioterapi spesialis neurologi juga ada. Jadi ada beberapa pendidikan yang memang sudah ke arah spesialis. Kemudian ada pendidikan akademik untuk Anda-Anda yang ingin menjadi dosen dan seterusnya, itu ada pendidikan S1 keperawatan, S2 keperawatan, S3 keperawatan, S1 fisio, S2 fisio, dan S3 fisioterapi misalnya. Semua sekarang di Indonesia ini terbuka lebar. Jadi menurut saya jenjang pendidikan di bawah profesi kesehatan ini sangat luas sehingga Anda bisa menjadi orang yang sampai tertinggi di dalam profesi ini. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum yang jelas. Ya. Ini penting karena profesi itu harus mendapatkan perlindungan yang cukup. Yang pertama yang ada adalah Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran. Jadi seluruh dokter di Indonesia sekarang terlindungi secara hukum. Kemudian ada Undang-Undang Keperawatan, ada Undang-Undang Kebidanan, nah ada Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Nah, 30 profesi kesehatan yang saya sebutkan tadi itu masuk dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini. Artinya apa? Praktek seluruh tenaga kesehatan di Indonesia itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Artinya aman, gitu ya. Jadi menjadi profesi kesehatan itu aman secara hukum. Yang ketiga, memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri. Ya, bagi teman-teman tadi yang tidak mau kerja, ingin memiliki usaha, ya, itu di dunia kesehatan sangat mungkin. Ya, yaitu misalnya kalau bidan praktek mandiri, fisio praktek mandiri, perawat praktek mandiri, gitu ya. Nanti kalau teman-teman teknik laboratorium itu bisa berkolaborasi dengan klinik, ya, di bawah penanggung jawab dokter, mereka juga bisa menjadi investor untuk pelayanan laboratorium dan seterusnya. Ini potensinya luar biasa, yaitu memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri. Nah, seperti sekarang ini ya, saya di samping menjadi dosen, itu saya memiliki praktek mandiri. Saya membangun satu praktek mandiri, biar keterampilannya tetap bisa disalurkan, gitu ya. Kita memiliki potensi penghasilan lain di luar
pekerjaan kita yang utama. Ini juga penting. Sehingga dengan 3 kriteria ini, maka menurut saya profesi kesehatan masih sangat berkembang di masa depan. Dan konteksnya di Indonesia itu sudah sangat jelas aturannya. Ya. Bahkan saya 3 minggu yang lalu itu rapat dengan Depkes, keterkaitannya mengatur praktek-praktek mandiri untuk tenaga kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan. Nanti akan diatur bagaimana mereka bisa berpraktek secara mandiri. Ya, tapi tadi ya syaratnya pendidikannya minimal D3 lah, itu yang di undang-undang bunyinya seperti itu. Jadi cita-cita teman-teman untuk melanjutkan pendidikan ini harus dipelihara. Contoh ya, apakah meskipun tidak cukup ruang kalau saya ingin memaparkan gitu ya. Ini misalnya ya. Ada beberapa berita ya, rasio jumlah perawat di Indonesia masih kecil, peluang terbuka lebar. Jadi perawat itu dalam 100.000 penduduk harusnya ada sekitar 180 perawat. Tapi hari ini baru sekitar 113 perawat per 100.000 penduduk. Ya. Misalnya kayak ini nih, Indonesia masih kekurangan tenaga bidan di desa. Ini masalahnya, anak-anak milenial ini sukanya tinggal di kota, ya kan? Kita punya 83.000 desa, tetapi baru ada 30.000 sampai 45.000 desa yang tidak memiliki bidan di desa. Masih sekitar 50 ribuan lagi diperlukan di situ. Ini belum kalau kita bicara puskesmas, rumah sakit yang 2.800 tadi, ya. Misalnya juga tenaga fisioterapi di Indonesia masih jauh dari cukup, ya. Jadi di fisioterapi itu ukurannya setiap 7.000 penduduk harus ada 1 orang fisioterapi. Kalau di dunia internasional seperti itu. Di kita di Indonesia itu masih setiap 35.000 penduduk baru ada 1 fisioterapi. Jadi kurangnya masih cukup besar. Sampai dengan tahun 2045 kita masih kekurangan sekitar 30.000 fisioterapis di Indonesia. Nah, demikian juga untuk profesi radiografer. Ya, belum lagi tadi analis kesehatan, teknik elektromedik, kemudian juga radiografer itu Indonesia masih sangat kekurangan. Ya, ini gambarannya. Kemudian bagaimana memilih PT yang baik? Ya, tadi yang Bu Windy sudah sampaikan. Ya, ditengok dulu yang pertama terakreditasi oleh Ban PT minimal B. Ini saya kasih tulisan minimal B. Ya. Kemudian program studi telah terakreditasi LAMPTKes minimal B. Karena banyak yang sudah terakreditasi, tetapi statusnya masih C misalnya. Banyak sekali. Nah, untuk Ban PT ini, ya, Unisa termasuk salah satu universitas yang sangat awal, lebih awal, bahkan di DIY sendiri, di Jogja, itu kita termasuk dalam universitas yang paling awal mendapatkan akreditasi dari Ban PT. Kemudian memiliki gedung dan laboratorium yang memadai. Nah, ini penting untuk tenaga kesehatan, karena basisnya menjadi tenaga kesehatan itu adalah skill laboratorium. Jadi kita harus memiliki. Nah, insya Allah Unisa untuk seluruh laboratorium itu memiliki, termasuk misalnya untuk perawat anestesi, kita memiliki lab skill untuk kamar bedah, ya. Jadi bentuknya persis kamar bedah yang ada di rumah sakit, ya. Sehingga teman-teman nanti kalau bekerja di situ langsung bisa seperti bekerja di rumah sakit. Yang tak kalah pentingnya adalah dosen. Ya, dosen itu minimal pendidikan S2 dan memiliki jabatan fungsional. Nah, saya kira di Unisa hari ini untuk Fakultas Ilmu Kesehatan itu memiliki sekitar 200 dosen dengan level jabatan fungsional, ada yang profesor, ada yang lektor kepala, dan seterusnya. Ya. Kemudian memiliki kerjasama internasional. Kenapa memiliki kerjasama internasional ini penting? Karena nantinya seluruh tenaga kesehatan itu juga harus siap berkompetisi untuk bekerja di luar Indonesia. Unisa termasuk mempersiapkan, ya, tenaganya atau lulusannya itu bisa bekerja di level internasional. Yang terakhir, ya, harus menerbitkan jurnal dan publikasi secara mandiri. Ya, jadi Unisa sekarang memiliki 5 jurnal
3 di bidang kesehatan, kemudian 2 di ilmu-ilmu sosial maupun di teknik, ya, sehingga ini memberikan peluang kepada mahasiswa juga untuk bisa membuat tulisan-tulisan yang baik. Nah, teman-teman yang saya hormati, nah ini saya cerita sedikit ya. UNISA sekarang punya 10 program studi, ya, semuanya sudah akreditasi ya. Ada yang masih menunggu hasil, yaitu untuk gizi dan anestesi. Baru 2 minggu yang lalu kita melakukan akreditasi, tetapi sekarang semua akreditasinya sudah B dan bahkan ada yang A unggul ya. Ada keperawatan, fisioterapi, kebidanan, anestesi, gizi, radiologi, kemudian juga kita memiliki juga program magister, sehingga komplit kalau di UNISA. Mudah-mudahan tahun 2023 kita sudah tambah dengan 2 magister, yaitu magister keperawatan dan magister fisioterapi. Tahun 2025 rencana kita memiliki program PhD untuk ilmu kesehatan, jadi S3 di ilmu kesehatan. Melihat hal ini, maka dibanding dengan beberapa universitas baru, UNISA termasuk leading di dalam menyiapkan prodi-prodinya. Nah, teman-teman, ya ini tadi sedikit ya untuk melakukan evaluasi apakah sesungguhnya cocok sih profesi kesehatan itu menjadi karir saya gitu ya. Yang pertama, tanya kembali apakah Anda semua tertarik dengan tubuh manusia. Ya, tubuh manusia tentu dengan seluruh aspeknya, anatomi, fisiologi, psikologi, kemudian biomekanika dan seterusnya. Apakah Anda tertarik dengan itu? Kemudian apakah Anda ya tertarik untuk senang berkomunikasi langsung dengan pasien? Ya, tadi sudah saya katakan, kalau apoteker zaman dulu itu kan hanya ada di kantor kecil di bilik gitu, tidak pernah bicara sama sekali dengan pasien. Nah, sekarang obat itu harus dijelaskan dengan runut, harus dikomunikasikan, bagaimana cara memakai, jadi harus melakukan pendidikan kepada pasien. Kemudian, are you interested in hands-on career? Pada dasarnya, tenaga kesehatan itu adalah profesi yang menggunakan tangannya untuk melayani pasien secara langsung. Ya, bidan, perawat, semua profesi kesehatan ini. Nah, do you have a good interpersonal skills? Apakah kita memiliki good interpersonal skill? Nah, kalau yang merasa belum, jangan khawatir. Kalau di UNISA selalu ada program untuk meningkatkan leadership dan interpersonal skill di kalangan mahasiswa. Itu kita adakan secara rutin, sehingga mahasiswa nanti akan memiliki interpersonal skill yang baik. Yang berikutnya, can you motivate people? Ya, jadi menjadi seorang tenaga kesehatan itu hampir sama dengan menjadi guru, harus bisa memotivasi orang lain untuk hidup sehat, untuk berobat rutin, untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kesehatan. Itu harus. Yang terakhir, bagaimanapun tadi ya, tenaga kesehatan itu berbasis kepada ilmu pengetahuan. Maka do you excel in science? Jadi apakah kita memiliki passion untuk mengembangkan keilmuan? Ya, jadi semua tenaga kesehatan itu basisnya adalah ilmu pengetahuan. Terakhir ini ya jenjang karir saya sampaikan ini yang terakhir ya. Menurut Perpres Jabatan Fungsional yang baru ya untuk beberapa profesi itu masih disusun, maka seluruh jenjang karir fungsional non-medis itu sampai pada ahli utama, yaitu 4D dan 4E. Kalau zaman dulu, hari ini itu paling tinggi yang untuk non-medis itu kira-kira 4A, 4B pensiun. Jarang yang sampai 4C. Tapi dengan Perpres yang baru, itu konsepnya sampai ahli utama, yaitu 4D ke 4E. Itu jenjang karir yang luar biasa kalau di ASN. Ya. Kalau yang non-ASN itu hampir sama, tapi sekarang pemerintah juga telah mengeluarkan satu formula jenjang karir untuk tenaga kesehatan yang tidak bekerja di pegawai negeri, yang bekerja di rumah sakit swasta, pelayanan kesehatan swasta, mereka juga sekarang jenjang karirnya diatur oleh Permenkes, sehingga semuanya menjadi aman. Ya,
dia jelas akan sampai mana nanti ketika pensiun itu pangkatnya seberapa itu akan ketahuan dari hari ini. Nah, ini untuk di kesehatan cukup baru ya, sehingga saya kira tadi saya kembali ke penjelasan saya di awal bahwa salah satu kenapa kita memilih jenjang karir tenaga kesehatan itu adalah kepastian hukum, di mana kita bisa sampai pada karir yang luar biasa ke depan. Nah, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan share screen satu lagi, ya, tidak lama. Nah, ini kita perhatikan. Ini teman-teman nanti bisa googling sendiri ya. Lihat ini, lihat 100 pekerjaan, ya, 100 pekerjaan yang terkait, yang paling memuaskan ini di Amerika dan di dunia internasional. Yang pertama itu nomor 1 yaitu adalah software developer. Ya, sesuai dengan zaman milenial ini, orang-orang dengan IT ini memang masih menjadi best job. Kemudian ada dokter gigi atau dentist. Kemudian juga ada asisten dokter atau physician assistant. Ini di Amerika termasuk nomor 3. Penghasilannya nggak main-main, $108.000 per tahun. Ini sama dengan berapa ya? Mungkin hampir 2M lah. 2M per tahun saya kira cukup ya untuk di Indonesia ya. Physician assistant. Kemudian ortodontis. Ini adalah ahli gigi juga. Kemudian perawat nomor 5 ini. Nurse practitioner. Ini termasuk 10 pekerjaan terbaik di Amerika yang diinginkan oleh teman-teman yang lulus SMA. Ini kalau di Amerika penghasilannya sekitar 107 ya. $107 dalam setahun. Ya, ini kira-kira 1,7 M lah kalau di Indonesia. Kemudian statistik, nih, ahli statistik juga tinggi. Kemudian ada lagi dokter. Nah, dokter nomor 7. Kemudian ini speech language pathologist. Ini kalau di Indonesia itu speech therapist. Ya, ini oral and maxillofacial surgeon, ahli bedah mulut. Ini sampai 200 nih penghasilannya nih, $200.000. Dokter hewan cukup tinggi juga nomor 10. Kemudian medical and health service manager nomor 11, ya. IT manager nomor 12. Registered nurse atau perawat profesional ini nomor 13. Ahli matematika nomor 14. Fisioterapis nomor 15, ya. Optometris, kalau di Indonesia ini ada optometris, orang-orang yang ahli kacamata itu. Kemudian anestesiologis, tadi yang cerita itu nomor 17, penghasilannya luar biasa, ya. Kemudian dokter dan seterusnya. Saya ingin sampaikan, ini nursing anestetik ya, perawat anestesi juga nomor 21, pediatrician, dokter anak, artinya begini, sampai dengan 20 besar, itu hampir profesi kesehatan selalu nampak di situ. Artinya, di negara manapun ya menjadi tenaga kesehatan itu masih memiliki prospek yang baik. Terima kasih, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan memberikan perspektif ya, untuk teman-teman semua, terutama yang teman-teman di SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Imron atas materi yang sangat baik ini. Semoga nanti untuk teman-teman semakin bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa di chat di Zoom ini nanti ada link untuk presensi. Silakan yang belum presensi bisa melakukan presensi di situ. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang kami hormati, nanti untuk pertanyaan, 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway. Jadi untuk teman-teman silahkan untuk bertanya. Nanti bisa menyebutkan nama dan jurusan dari SMA-nya.
Oke, silakan anak-anak. Siapa yang mau bertanya boleh langsung di mute ya mic-nya atau ditulis di kolom chat, silakan. Ini ada alumni juga yang bergabung ini, Mas Danu. Dwi Asmara, nih alumni kita tahun lalu ya, Dwi ya. Iya, Bu. Ya, ini dia kemarin melanjutkan ke kedokteran ya, Dwi ya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Boleh raise hand. Mau menanyakan info tentang kampus Unisa, boleh. Mau menanyakan tentang tadi yang dijelaskan oleh Pak Ali, boleh. Silakan. Tidak usah malu-malu. Ayo belajar untuk kritis, berani untuk percaya diri, bertanya. Ini siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang alumni juga Anissa Reva mau bertanya. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya. Jadi gini Bu, misalkan nih Reva nih kayak ngedaftar jalur undangan di beberapa PTS, misalnya kayak misal di UAD, kayak di UMY. Nah terus Reva juga mau daftar juga nih misalnya di Unisa. Nah kira-kira tuh misalkan Reva dapat, misalkan ya Bu ya, Reva dapat di tiga-tiganya gitu. Nah, boleh nggak misalkan kayak Reva tuh menolak misalnya dari UAD, dari UMY, ataupun dari Unisa yang menurut Reva itu mana yang terbaik untuk Reva tuh Reva yang pilih gitu. Walaupun Reva udah ikut tiga-tiganya gitu, tes, bukan tes, kayak jalur undangan masuk PTS gitu, tapi Reva di banyak tempat gitu Bu. Bisa nggak kira-kira misalkan kira-kira kalau misal dapat di berbagai tempat tetapi ditolak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Reva. Untuk yang Ibu Windy, apakah bersedia menjawab? Mungkin menjawab Mas Danu ya. Ya, monggo Ibu. Jadi mungkin ini jawaban untuk Reva juga untuk anak-anak yang lain ya, bahwa memang peluang itu sangat terbuka luas untuk kalian ya untuk mendaftar di kampus manapun termasuk kampus swasta. Tapi tadi yang perlu menjadi catatan bahwa mungkin kalau di negeri seleksi mandiri mungkin berarti kalau seleksi mandiri untuk negeri mungkin biayanya memang tidak sebesar kalau di swasta ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu mencoba untuk di negeri ya, seleksi mandiri misalkan ya, tes kamu diterima, enggak, kamu tolak sayang sekali ya. Tapi kalau untuk swasta itu juga kamu harus pikirkan biaya pendaftaran biasanya untuk jalur rapot tuh ada juga yang meminta biaya pendaftaran, tapi ada juga yang free ya. Jadi kamu harus lihat juga gitu gimana gitu ya prosedurnya ya. Jangan sampai kamu coba sana sini akhirnya menghabiskan biaya yang besar untuk pendaftaran saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang kembali lagi tadi prioritas minat kamu itu lebih kemana gitu ya. Seperti kemarin juga mungkin ya di sini Kak Dwi kan juga mencoba ya kemarin ya di beberapa kampus PTS ya Kak Dwi ya. Iya benar banget Bu, banyak. Dia nyoba gitu. Alhamdulillah saya salut nih ya sama alumni kita ini ya. Ini adik-adiknya biar melihat ya, rupanya minat itu memang mengalahkan segalanya ya. Walaupun misalkan kita secara kemampuan tidak terlalu pintar, tapi kalau minat itu sangat besar, insya Allah itu ada jalan keluar. Termasuk Kak Dwi ini gitu ya. Jadi kemarin beliau ini diterima di 2 kampus swasta yang insya Allah bagus-bagus. Yang satu fakultas kedokteran, yang satu farmasi ya Dwi ya. Di Untar. Iya farmasi Bu. Tadi dia konsultasi ke kami, ke saya. Mana yang mau diambil gitu kan? Saya bilang kembali lagi ke minat awal kamu mana yang
lebih kamu sukai, ya, yang menjadi impian kamu yang mana, gitu. Jangan sampai tidak jadi dua-duanya malahan, gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Reva tadi, memang tidak ada sih kewajiban akan di blacklist ya untuk kampus swasta, terutama ya kalau misalnya kamu nggak jadi ngambil gitu ya, tidak ada. Tapi memang secara kesempatan yang pasti hilang, karena apalagi kalau kamu nyobanya di gelombang pertama gitu ya. Nah, terus yang kedua ya jadi faktor biaya, itu juga mungkin akan kehilangan uang ya. Biasanya memang kalau untuk kampus swasta untuk seleksi pasti ada biayanya tambahan ya. Tapi makanya kamu cek lagi di webnya itu apakah dia memungut biaya atau tidak. Tapi kalau tidak pun ya tetap kamu harus memperhatikan tadi, jangan sampai akhirnya kamu menutup pintu rezeki kawan-kawan yang lainnya, gitu ya. Gitu. Jadi tetap dipertimbangkan benar-benar mana yang kamu prioritaskan. Gitu. Oke, terima kasih Reva ya. Ya Bu, makasih ya Bu infonya. Ya, oke, silakan yang ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya, nanti saya sedikit menambahi, Bu. Nanti untuk di Unisa, ini kan sudah mulai pembukaan di gelombang khusus, Ibu. Iya. Nanti itu bisa menggunakan jalur rapot, jadi tidak ada tes ya, Bu ya. Nanti dari semester 1 sampai 4, nanti minimal 7,5 gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar, nanti bisa langsung mendaftar. Nanti buka di website kita aja, pmb.unisayogya.ac.id. Jadi tanpa tes ya teman-teman, nanti bisa menggunakan nilai rapot. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Nanti tiga pertanyaan terbaik mendapatkan hadiah menarik. Oke, silahkan Pak. Ditanya lagi, siapa yang mau bertanya? Oke, dibuka option tanya jawab nih. Oke, ada nih Mas Danu dari kolom chat. Baik. Ya, dari Aldiza Putri ya. Aldiza Putri. Assalamualaikum Ibu. Kalau semisal kita mau masuk suatu perguruan tinggi, misalkan Unisa, tapi daftar satu jurusan, tapi nggak dapat, boleh nggak buat daftar jurusan lain yang ada di Unisa tersebut? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Aldiza Putri nanti akan kita jawab dari Ibu Intan. Ibu Intan, kami persilakan. Ya, masuk ya, Mas Dika. Masuk Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Mbak Aldiza Putri ya. Intinya, semisal kita masuk ke Unisa gitu ya, tapi daftar satu jurusan tapi nggak dapet, boleh nggak daftar ke jurusan yang lainnya? Oke, kami informasikan untuk pendaftaran di Unisa, saat pemilihan pendaftaran pertama, itu ada 3 pilihan program studi yang harus dipilih. Jadi, pilihan yang pertama silahkan dimantapkan, mau pilihannya apa. Seandainya tadi pilihan yang pertama mau S1 fisioterapi, gitu ya. Terus pilihan kedua mau D3 radiologi. Pilihan yang ketiga, kami tidak secara sistem itu sudah diatur tidak bisa dalam satu fakultas, sehingga harus memilih dari FESHUM atau FST. Seandainya yang ketiga mengambil S1 psikologi. Jadi dalam pemilihan di sistem, saat Mbak Aldiza Putri mendaftar, itu sudah langsung ada 3 pilihan. Prioritas pertama, kedua, dan yang ketiga. Nanti saat dilakukan nominasi penilaian, apakah Mbak Aldiza ini memenuhi persyaratan, memenuhi untuk di pilihan yang pertama, akan diterima di pilihan yang pertama. Jika tidak terpenuhi di pilihan yang pertama, kita akan umumkan di pilihan yang kedua. Begitu sampai dengan pilihan yang ketiga. Seperti itu Mbak Aldiza. Bisa diterima Mbak Aldiza? Ya, terima kasih. Ya, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Dika.
kolom chat ada juga lagi itu yang bertanya dari Desinta, Mas Danu. Saya Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah untuk UNISA ada beasiswa? Jika ada, apa saja syarat yang... Terima kasih. Baik, untuk beasiswa nanti saya jawab sendiri nggih, Bu nggih. Baik, untuk beasiswa sebenarnya di UNISA itu ada banyak, Ibu. Ada kemitraan persyarikatan, ada beasiswa hafiz. Nanti untuk teman-teman misalkan hafal minimal 2 juz, untuk teman-teman bisa melakukan jalur beasiswa, Bu. Kemudian di sini juga ada beasiswa panti asuhan. Sebenarnya itu banyak banget, Bu, di sini, Bu. Ada beasiswa santri, kemudian ada beasiswa atlet, dan ada beasiswa kader. Untuk syaratnya sih semua beragam, Bu, jadi berbeda-beda. Untuk kemitraan persyarikatan itu untuk teman-teman misalkan dari Aumnya Muhammadiyah atau Aisyah, itu bisa minta surat rekomendasi dari pimpinan ranting atau cabang, nanti ditambah syarat lainnya, nanti bisa mendapatkan gratis full biaya dari semester 1 sampai 8, Ibu. Jadi tidak perlu ada pembayaran, gitu. Kemudian untuk hafiz, misalkan teman-teman bisa sampai 30 juz, Ibu. Nanti untuk biaya perkuliahannya dari semester 1 sampai 8 juga gratis. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan ada dari Aum Muhammadiyah atau Aisyah di sekitar itu, Ibu, nanti bisa melakukan pendaftaran jalur kemitraan persyarikatan itu. Nanti untuk beasiswanya itu akan tidak ada pembayaran dari semester 1 sampai 8 gitu. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, nanti bisa daftar langsung di pmb.unisayugya.ac.id atau hubungin hotline-nya, Bu. Nanti kita jawab semaksimal mungkin. Kemudian ada pertanyaan apapun saja, nanti bisa kami jawab. Seperti itu. Untuk Mbak Desinta, apakah sudah jelas atau belum? Terima kasih, Pak. Ya, mungkin sih untuk beasiswa seperti itu. Jadi untuk beasiswa di kami itu sebenarnya banyak sekali, Bu. Nanti total beasiswa sampai 3 miliar. Kemudian di sini juga ini ada sedikit gambaran, Ibu. Di sini ada brosurnya. Di sini ada beasiswa atlet. Kemudian jadwalnya juga sudah ada tertera semua. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, nanti segera saja ke pmb.unisayugya.ac.id. Ya, nanti kita juga akan meng-share brosurnya ini ke Ibu Windy. Jadi nanti Ibu Windy bisa share ke teman-teman atau anak-anaknya, Ibu nggih. Ya, siap, Mas. Tolong nanti di-share aja. Terutama untuk yang gelombang khusus ini ya. Ya, ini juga ada pertanyaan, Ibu, dari YouTube kita. Kita kan terlink ke YouTube juga untuk acara hari ini. Minimal rapot 75, apakah rata-rata keseluruhan atau per mapel? Baik, jadi untuk teman-teman daftar, nanti minimal rata-rata itu bisa 7,5. Kalau kecuali anestesi nggih, Bu nggih. Untuk anestesi 80 ke atas. Gitu. Jadi nanti rata-rata di semester 1, misalkan ada 10 mapel. Nanti 10 mapel itu di rata-rata, kemudian dari 4 mapel itu nanti di 4 semester itu nanti juga di rata-rata, nanti minimal 7,5. Jadi untuk teman-teman bisa coba menghitungnya dari rumah. Nanti dari semester 1 nilai rata-ratanya berapa, semester 2 rata-rata berapa, semester 3 rata-rata berapa, 4 berapa. Nanti dari 4 semester itu dijadikan satu rata-rata lagi. Nanti kalau misalkan teman-teman nilainya 80 atau 90, otomatis teman-teman peluang masuk di UNISA akan semakin besar. Tapi untuk rata-rata minimalnya itu 7,5. Gitu. Terima kasih, Mas Danu, informasinya.
Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ditanyakan? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada nih Mas. Ada di kolom chat. Oh ya, dari Dea Atika. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya apakah peluang SMK dari luar kota peluang untuk masuk Unisa berapa besar atau berapa persen? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini nanti yang dijawab oleh Bapak Komar. Untuk Bapak Komar kami persilakan. Terima kasih Mas Dika. Baik, jadi Unisa ini adalah miniatur Indonesia yang mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada 34 provinsi ya. 34 provinsi itu semuanya ada di hampir setiap tahun. Peminat kita di sistem itu mencapai 30.000. Jadi pendaftar itu ada sekitar 30.000. Dan alhamdulillah yang lolos seleksi itu sekitar 3.000-an. Dan yang tahun kemarin registrasi itu sejumlah 2019. Artinya memang proses seleksinya cukup ketat. Tetapi jangan khawatir, peluang itu selalu ada bagi yang memang kuat berusahanya. Artinya ketika teman-teman yakin dengan pilihan teman-teman, maka silahkan segera ambil keputusan. Karena mohon maaf untuk saat ini peluang PTN dan PTS untuk membuat kita sukses ke depannya itu sebenarnya sama, tergantung dari diri kita. Dan PTS sekarang tidak kalah ya dengan PTN. Jadi secara infrastruktur bahkan kadang-kadang PTS lebih bagus. Dan bedanya dengan PTN bahwa di kita tidak ada UKT. Artinya untuk pembayaran itu bukan berdasarkan UKT. Kalau PTN kan berdasarkan UKT. Kalau penghasilan orang tuanya semakin tinggi, maka biaya kuliahnya juga semakin tinggi. Sistem UKT. Tapi kalau kita disamaratakan, jadi mohon maaf bagi yang menengah, mungkin yang levelnya ekonomi ke atas itu ya sama. Jadi tidak ada pembedaan. Bahkan kalau untuk yang tidak mampu tadi sudah disampaikan ada beberapa skema beasiswa. Kita total kemarin itu lebih dari 3 miliar. Kita komitmen Unisa untuk mencerdaskan bangsa itu memberikan beasiswa lebih dari 3 miliar. Itu selain dari KIPK. Nah, jadi kita selain dari yang ada subsidi dari pemerintah, itu dari Unisa sendiri sudah mengalokasikan kurang lebih 3 miliar. Skemanya macam-macam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan ke sekolah gitu. Artinya meskipun dari Bangka Belitung apakah bisa bersaing? Oh, mahasiswa kami banyak dari Bangka Belitung. Terus kemudian apakah dari SMK juga bisa bersaing dengan SMA? Itu sangat bisa. Yakini dulu, kemudian atur strategi mana prodi yang mau dipilih, karena kita memberi kesempatan untuk 3 pilihan prodi, nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan minder meskipun dari SMK luar Jogja, luar Jawa itu peluang untuk masuk ke Unisa sangat terbuka luas. Begitu Mas Dika. Ini ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bapak Komarudin. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya dari Dwi Asmara. Bagaimana uang pembangunan, uang semester, apakah bergelombang uang pembangunan dan per semester berbeda? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kali ini nanti yang dijawab oleh Ibu Intan. Untuk Ibu Intan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Dwi Asmara ya tadi terkait dengan uang bangunan, uang semester. Nah, kami informasikan untuk uang semester tetap maupun semester variabel di Unisa dari gelombang khusus sampai dengan gelombang 3 biayanya flat, dalam artian tidak ada perubahan tiap gelombangnya. Yang membedakan adalah terkait biaya untuk uang pembangunan. Di Unisa istilahnya adalah biaya tridharma wajib, seperti itu. Nah, untuk link biaya dari di PMB nanti kami akan share di live chat ya, sudah kami masukkan di sana terkait dengan biaya yang
saat ini di gelombang khusus seperti itu. Artinya di gelombang khusus ini biaya tridharma wajibnya berbeda dengan gelombang 1, 2, dan 3. Biasanya lebih rendah di gelombang khusus, banyak kesempatan yang sudah diambil, bahkan sampai hari ini kita sudah ada yang melakukan registrasi, Bu Windy, ini beberapa program studi sudah ada yang memang sudah mungkin karena lulusan tahun lalu, ada juga yang menggunakan jalur PMDK, menggunakan rapor semester 1 sampai semester 4, sudah melakukan proses pendaftaran sampai dengan tes, dan kami sudah mengumumkan sampai mereka melakukan registrasi pembayaran seperti itu. Padahal kuliahnya masih di tahun depan, tapi udah mengamankan seatnya gini, jangan sampai nanti nggak kebagian, apalagi untuk prodi-prodi yang sesuai dengan pilihan nomor 1 itu tadi. Saya cukupkan, Mas Dika? Baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mbak Faradila. Assalamualaikum, izin bertanya, apa saja pertimbangan dasar penerimaan mahasiswa baru di UNISA? Ya, baik, untuk jawaban yang dari Mbak Farah akan dijawab oleh Bapak Komar. Dasar penerimaan, oke. Jadi kalau dasar penerimaan itu bergantung dari jalur. Kalau ikutnya jalur umum atau PMDK, itu berarti dasar penerimaannya adalah nilai rapor. Kalau nilai raportnya itu memiliki kriteria, maka akan peluang diterimanya sangat tinggi, apalagi ditunjang dengan adanya prestasi. Kecuali untuk prodi anestesi, memang kita untuk seleksi untuk PMDK itu berdasarkan kuota per gelombang. Tapi kalau untuk yang prodi yang lainnya masih terbuka lebar untuk jalur nilai raport. Kemudian kalau tes potensi akademik, minimal skornya itu adalah 400. Untuk prodi kesehatan. Kalau anestesi adalah 500. Kenapa beda? Karena anestesi ini seleksinya memang lebih ketat karena peminatnya cukup tinggi, sangat tinggi untuk di UNISA, dan di gelombang ini saja sudah mendapat kurang lebih 30 yang sudah masuk untuk gelombang khusus sampai minggu kemarin. Padahal kuotanya hanya 140. Sehingga memang ada ketat. Meskipun demikian, untuk prodi-prodi yang lain masih terbuka meskipun juga bersaing. Kayak analis kesehatan atau TLM, di situ di UNISA juga menjadi salah satu primadona selain keperawatan dan fisioterapi. Nah ini peluang-peluang yang bisa dicermati. Kalau mendaftarnya di gelombang khusus, peluang diterima di pilihan pertama itu sangat tinggi daripada gelombang selanjutnya. Kenapa namanya khusus? Ya karena kita khususkan bagi orang-orang yang memang benar-benar sudah memiliki komitmen dari awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu. Kemudian kalau jalur Hafiz ini minimal 2 juz. Ya, jadi Hafiz ini tidak harus 30 juz total, tetapi minimal 2 juz. Jadi dasar penerimaannya adalah selain tes potensi akademik, tes TOEFL, kemudian nanti dari hafalan Hafiznya. 2 juz saja sudah bisa mendapatkan potongan biaya. Kalau yang non kesehatan itu sampai free SPP tetap selama 8 semester. Jadi luar biasa ini, banyak sekali. Kalau yang kesehatan nanti ada potongan-potongan, semakin banyak juz yang dihafal itu maka potongannya semakin besar. Kalau bisa 30 juz maka kita free-kan kuliahnya. Jadi mulai dari semester 1 sampai akhir semester 8 itu kuliahnya gratis total untuk Hafiz 30 juz. Itu. Kalau atlet bagaimana? Intinya minimal punya sertifikat atau kejuaraan minimal tingkat kabupaten. Itu sudah bisa nanti ada potongan-potongannya. Dan kesehatan itu hanya ada kuota 2 untuk Fakultas Ilmu Kesehatan untuk jalur atlet. Jadi kalau ada yang berprestasi di atlet, tetapi harus perorangan ya kalau untuk kesehatan. Kalau yang non kesehatan bisa berorangan dan bisa berkelompok. Kemudian masih ada lagi jalur BIP. Kalau BIP itu beasiswa ikatan persyarikatan itu tidak kalah dengan KIPK. Jadi kuliahnya gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang saku. Enak banget ini. Nah dasarnya macam-macam, tapi ini melalui
tes yang bertahap, mulai dari tes pemberkasan, kemudian TPA, terus kemudian ada wawancara. Itu jadi dasar pertimbangan dasar penerimaan mahasiswa barunya ini beragam berdasarkan jalur. Begitu. Oke, semoga untuk pertanyaan tadi sudah dijawab dengan dari Pak Komar. Untuk akses selanjutnya adalah foto bersama. Untuk teman-teman mohon diaktifkan videonya. Nanti kita foto bersama dari slide 1 sampai slide berikutnya. Monggo, slide 1 dulu. Ya, slide 1. Bentar, Oke, slide berikutnya. Slide 2. 3, 2. Baik, Bu Siti Marfuah, Bu Windy, dan teman-teman atas nama fakultas, saya mengaturkan banyak terima kasih atas waktunya. Pak Komarudin, Mas Danu, terima kasih juga telah memberi kesempatan ke saya, Mbak Intan. Mudah-mudahan selalu sehat, teman-teman semua. Protokol kesehatan, jangan lupa kalau main hati-hati, jaga jarak, rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Ya, fotonya ya belum ya? Di slide berikutnya. Sudah. Oke, baik. Untuk sesi foto sudah. Untuk selanjutnya adalah penutup. Baik. Tiba saatnya di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya teman-teman. Mohon atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada sedikit quote. Harta itu semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Jadi untuk teman-teman jangan berhenti untuk mencari ilmu. Dan jangan lupa, nah untuk teman-teman segera mendaftar di saya, ditunggu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk yang mendapat giveaway nanti saya lewat Bu Windy ya. Ya, terima kasih. Iya. Nuhun Mas, makasih banyak atas kesempatannya dan informasinya. Nanti mohon di-share apa namanya tadi brosurnya, flyernya ya, supaya nanti saya bisa sampaikan ke siswa-siswi kami. Ya, terima kasih Bu Windy. Terima kasih Ibu Kepala. Terima kasih waktunya Ibu Siti. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Amin, amin. Ya mudah-mudahan bisa ketemu kembali ya nanti kalau misalkan sudah selesai pandemi. Iya. Amin. Siap terbangkan lagi Bu. Insya Allah nanti mungkin mulai bulan Januari ini kami MGBK Provinsi akan mengadakan kampus expo ya, mudah-mudahan bisa bergabung nanti ya Mas Komar ya. Pak Komar. Siap. Skopnya lebih banyak sebabel ya. Ini kami dirancang. Ya, terima kasih banyak ya Mas ya. Terima kasih ya, Ibu Intan. Terima kasih anak-anakku semua. Makasih Bu Siti, Bu Anda, Bu Aning. Ya. Mohon izin keluar ya. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Dana ya.